Azul Azkia, Hadir. Aulia Zulaziza, Hadir. Anissa Liana, Hadir. Maisha Elhani, Hadir. Niswa Hanifah, Hadir. Syarifatul Najwa. Sakit? Izin. Ya. Yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Semoga sebelum kita mulai belajar kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallima ala sayyidina ma nasina wa fahimna ma la naf'u wa zidna ilmi. Allahumma sur'i bi syekhi anni wa la tudhib barakata ilmihi. Sebagai bentuk nasionalis kita, sebelum kita belajar kita nyanyikan salah satu lagu nasional. Ya, Dirjen bisa ke depan. Indonesia tanah air beta, pusaka keadilan jaya. Indonesia sejak dulu kala tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Ya, terima kasih. Sudah siap belajar? Siap Belajar. Ya, sudah semangat sekali untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas konflik, kekerasan, dan perdamaian. Dengan topik yang sekarang, yang pertama perbedaan konflik dan kekerasan, kemudian faktor penyebab konflik dan kekerasan, yang ketiga dampak konflik dan kekerasan. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama setelah siswa mempelajari materi, siswa diharapkan mampu yang pertama memahami melalui penyajian PPT, bahan ajar, dan tayangan video, peserta didik mampu memahami perbedaan konflik dan kekerasan, faktor penyebab konflik dan kekerasan, dan dampak konflik dan kekerasan dengan benar. Ini tujuan pertama. Yang kedua, mengidentifikasi. Melalui kegiatan diskusi dan observasi, peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan konflik dan kekerasan, faktor penyebab, dan diskusi. Kemudian yang ketiga, menganalisis. Melalui kegiatan diskusi dan observasi, peserta didik mampu menganalisis perbedaan konflik dan kekerasan, faktor penyebab konflik dan kekerasan, dan dampak konflik dan kekerasan dengan tepat. Nanti setelah selesai membahas materi, kalian berdiskusi, kemudian di dalam diskusi kalian menganalisis sebuah video yang akan kita tayangkan. Yang terakhir, mempresentasikan hasil dari yang sudah didiskusikan. Setelah melihat tayangan video, bahan ajar, berdiskusi, dan melakukan analisis, peserta didik mampu mengisi LKPD dan mempresentasikannya dengan baik. Ini proses belajar yang akan kita laksanakan seterusnya. Ya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari definisi konflik sosial, kekerasan, dan perdamaian. Apakah masih? Proses belajar yang akan kita laksanakan seterusnya. Ya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari definisi konflik sosial, kekerasan, dan perdamaian. Apakah masih? Materi kita minggu kemarin. Masih. Ya, konflik sosial di pelajaran kita minggu kemarin. Memiliki perbedaan pendapat, keyakinan atau kepentingan yang saling bertentangan sehingga menimbulkan ketegangan dan ketidakharmonisan. Ya, bagus sekali masih diingat. Kalau kekerasan, ya silahkan. Kekerasan adalah tindakan atau perilaku yang menggunakan kekuatan fisik atau tidak langsung untuk melukai, merusak, atau mengancam orang lain. Ya, bagus sekali masih diingat. Ya, silahkan. Bentuk-bentuk konflik yang pertama ada konflik berdasarkan skala atau wilayahnya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada konflik lokal, konflik nasional, dan konflik internasional. Ya, bagus sekali. Selanjutnya hubungan
konflik sosial dan berawal dari konflik dulu yang terjadi, barulah timbul kekerasan. Kemudian contoh kasus kekerasan dalam masyarakat biasanya, bullying, ya, tawuran. terus, ya bagus sekali, sudah bisa dicontohkan. Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas perbedaan konflik dan kekerasan, faktor penyebab konflik dan kekerasan, kemudian dampak konflik dan kekerasan, yang merupakan materi lanjutan dari pelajaran sebelumnya. Ya, ini materi yang ya kita mulai dengan mengisi lembar uji pengetahuan awal pada LKPD yang sudah disediakan. Di sana ada pernyataan. Baca dulu dengan cermat pernyataannya apa. Baru contoh setuju dan tidak setuju beserta alasannya. Perbedaan sosial menjadi satu-satunya akar masalah munculnya konflik sosial. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Ya, di sana tulis dulu alasannya apa di LKPD-nya. Konflik sosial merupakan tindakan menyakiti pihak lawan baik secara fisik maupun non fisik. Nah, di sana juga silakan dijawab dulu. Konflik sosial berpotensi muncul kembali karena perbedaan sosial. Tulis alasannya. Ini saya tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Mengapa demikian? Karena permasalahan dan konflik tidak hanya muncul terhadap perbedaan sosial saja, namun banyak hal yang dapat memicu atau menimbulkan konflik. Contohnya saja di sini ada perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan pendirian dan keyakinan, bahkan sampai pada perbedaan pilihan politik serta perbedaan pikiran dan pendapat. Jadi di sini saya tidak setuju kalau pernyataan di sini menyebutkan bahwa perbedaan sosial menjadi satu-satunya akar masalah muncul konflik sosial. Ya, kasih tepuk tangan untuk teman yang luar biasa. Konflik yang disertai dengan tindakan menyakiti pihak lain dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan. Hal ini terjadi jika kedua pihak yang terlibat tidak dapat menjaga komitmen memelihara perdamaian, ingat bahwa kelompok sosial selalu mengalami dinamika yang artinya potensi konflik akan selalu ada. Alasannya karena kekerasan dapat menyakiti fisik lawan, bahkan sampai mereka mati. Nah, masalah inilah juga yang dapat memicu konflik sosial secara terus-menerus karena pihak yang terkena konflik tersebut pasti dalam dirinya itu ada rasa amarah, sehingga itu yang membuat dia Bertikai. bertikai. Ya, bagus. Konflik yang berlarut-larut. Tidak selalu diselesaikan melalui dialog pengadilan sebab kalau namun kekerasan dapat diselesaikan melalui dialog. Awal harus dilakukan dalam setiap penyelesaian masalah, tapi jika kekerasan dilakukan kekeluargaan maka Ya, bagus sekali. Kekerasan tidak mesti harus karena konflik sosial dapat diselesaikan ketika informasi yang diperoleh utuh, oleh karena itu pendidikan untuk memperoleh kronologi kejadian yang utuh perlu dilakukan. Jika seorang meminta penyelesaian konflik kepadamu, tentu kronologi peristiwa kejadian harus diketahui terlebih dahulu. Kemudian kamu dapat memberikan saran yang sesuai. Ya, bagus sekali. Bagus sekali, sudah bisa dipahami semua materi kita yang sudah dipelajari. Mana yang konflik, mana yang kekerasan. Bisa. Kemudian apa dampak dari konflik yang terjadi? Ya, kita akan mengidentifikasi dan menganalisis setelah eksplorasi konsep. Kekerasan, otomatis kita mengingat kembali dulu. Dari artinya pun kita sudah bisa membedakan sebenarnya mana konflik dan mana kekerasan. Ya, lebih terperinci lagi. Sekarang selanjutnya faktor-faktor penyebab kebudayaan itu sendiri sebagai
faktor penyebab konflik dan kekerasan. Bisa dicontohkan? Misalkan salah satu suku merasa dirinya suku itu lebih baik daripada suku yang ini. Ya, itu etnosen. Bisa mencontoh lagi? Silahkan. Misalkan sekarang perbedaan bahasa, misalkan sekarang ada yang dari Sembalun, sama ada dari Keruak misalkan. Nah, orang yang Keruak ini dia menganggap bahasanya itu adalah bahasa yang baik dan sopan. Namun nyatanya orang Sembalun ini menganggap bahasanya itu adalah bahasa yang lucu. Nah, hal tersebut dapat menimbulkan konflik sosial. Ya, bagus sekali. Pilihan saat pemilihan OSIM atau pemilu gitu. Iya, bagus sekali. Bahkan pada saat yang biasa kita laksanakan pemilihan OSIM, kita berbeda pendapat dengan yang lain. Kita memilih yang ini dan otomatis sama kita milih yang lain. Itu juga akan bisa menimbulkan konflik ya, karena perbedaan pendirian dan keyakinan kita berbeda. Pemerintah menginginkan hutan jangan ditebang karena itu adalah perbaru dunia nih antara pemerintah dan pengusaha. Jadinya ini berbeda karena perbedaan kepentingan itu juga akan bisa menimbulkan konflik. Yang selanjutnya perubahan sosial. Contohnya perubahan dengan masyarakat. harapan individu dan masyarakat, perubahan sosial. Ya, bagus sekali. Yang lain ada bisa contoh lagi? Pada masa pandemi COVID-19 memicu pada perubahan sosial dalam bidang pendidikan. Ya. Pendidikannya tidak lancar gitu sampai mereka daring kita waktu itu ada daring ya. Jadi hal tersebut dapat memperlambat proses mengajar. Ya, itu juga bisa kemiskinan, ketidakadilan sosial, terpencilnya daerah tertentu itu juga bisa menjadi penyebab konflik dan kekerasan. Kemudian yang ketiga, faktor struktural atau fenomena politik. Sama orang, ada yang izin, ada yang sakit. Cari kelompoknya masing-masing, satu kelompok 4 orang. 3. Nah, kelompok 4 di sana. Siap? Kita konflik. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Orang dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda. Berbagai kelompok kebudayaan memiliki nilai dan norma sosial yang berbeda-beda. Apa yang dianggap baik oleh satu masyarakat belum tentu baik oleh masyarakat lainnya. Perbedaan inilah yang dapat mendatangkan konflik sosial. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Bentrokan kepentingan dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Perbedaan kepentingan itu dapat menimbulkan konflik di antara mereka. Yang keempat, perubahan nilai yang cepat. Perubahan yang terlalu cepat yang terjadi pada suatu masyarakat dapat mengganggu keseimbangan sistem nilai dan norma yang berlaku. Akibatnya, konflik dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara harapan inti. Konflik kekerasan komunal bernuansa agama dan etnis. Konflik-konflik ini sangat mengerikan. Misalnya, dalam konflik di Maluku yang berlangsung dari Januari 1999 hingga Januari 2003, tercatat 5.000 orang meninggal dunia, sekitar 500.000 orang menjadi pengungsi, serta hampir 80% dari fasilitas dan bangunan rusak. Tahukah Anda, konflik ini hanya dipicu oleh perkelahian 2 orang pemuda. Tapi mengapa konflik ini meledak dan sulit dipadamkan hingga 4 tahun lamanya, serta memakan ribuan korban? Marilah kita mengenali dan memahami konflik. Konflik kekerasan berkecamuk karena ada suatu peristiwa. Misalnya perkelahian, pembunuhan, sengketa, perebutan kekuasaan, dan lain-lain. Inilah yang disebut pemicu konflik. video yang akan dianalisis. Ya, kamu lelah dulu, ice breaking dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, yang akan lagi. Ya, bagus sekali. Ya, waktunya kolaborasi. Silakan diskusikanlah bersama anggota kelompokmu 3 topik di bawah ini video yang tadi ya. Berdiskusilah bersama temanmu dengan aktif, menyampaikan pendapat, menghargai pendapat satu sama lain, dan lengkapilah konten presentasi dari berbagai sumber. Pertama, perbedaan konflik dan kekerasan. Di sana di LKPD sudah ada. Kemudian faktor-faktor penyebab konflik dan kekerasan dan dampak konflik dan kekerasan.
Kemudian terakhir, bagaimana menyikapi konflik dan kekerasan dalam masyarakat. Silakan bisa didiskusikan bersama kelompok masing-masing. Gak cukup di kolom ya, karena kecil-kecil kolomnya bisa di samping di sini ditulis hasil analisisnya. Baca di LKS juga, karena sudah ada referensi masing-masing, boleh menyampaikan dari semua referensi. Ya, hasil analisisnya disatukan jadi satu aja tempat yang ditulis dari pendapat semua teman-temannya ya. Silakan dia mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, suku Sunda, suku Banjar, teman-temanku apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Amin. Baik, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bimbingan dan nikmat di antaranya kesehatan dan berkesempatan sehingga pada pagi hari yang mendung ini kita dapat bermuajah di tempat yang insyaallah mubarak ini. Baik, langsung saja teman-teman. Di sini kami akan mendiskusikan atau mempresentasikan mengenai Auliatul Azizah sebagai moderator sambil penyanyinya. Yang di sebelah saya ada Nesya Elhanisa sebagai penyanyi pertama, dan di sebelah Nesya ada Arumiani sebagai penyanyi kedua sambil lainnya. Jadi karena kita kekurangan. Jadi baik, langsung saja ke materi. Kepada pemateri pertama saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan perkiraan berbagai sosial, keuangan, dan juga berbagai teman-teman. Akan dilakukan oleh teman-teman. Baik, kepada pemateri kedua saya persilakan. Faktor-faktor hubungan politik kebijakan. Satu, perbedaan kebudayaan, dua, perbedaan media dan media, tiga, perbedaan kemiskinan, empat, perbedaan sosial, lima, kebijakan sosial, enam, kebijakan sosial, tujuh, perbedaan sosial. Faktor persoalan kekuatan psikologi manusia. Ketidakstabilan emosi yang membuat kebijakan yang dewasa bergantungan pada obat-obat terlarang. Faktor lingkungan dan ekonomi, yaitu kemiskinan, ketidakstabilan sosial dan berjauhnya dengan manusia. Faktor spiritual atau fenomena politik. Keberadaan yang kedua, Robert Menyisir Lawa. Kekerasan lahir karena adanya persaingan antara dua pihak atau Milih sekolah di jenjang selanjutnya. Apakah mau masuk universitas atau mau ada? Saking ketika itu kan dipikirin antara dua pilihannya, sehingga itu yang membuat dia mengalami konflik sama dirinya atau batinnya tersendiri. Kami akan buka sesi tanya jawab kepada per kelompok. Yang kita sama-sama berdiskusi agar kita sama-sama mengenal dan memahami materi yang ada. Baik, langsung saja sesi pertama yaitu sesi tanya jawab antar kelompok. Jadi pertanyaan kepada kelompok kedua ya. Kelompok kedua. Ya, kepada kelompok kedua kami mempersilahkan mengajukan 3 pertanyaan. Padanya kami persilahkan. Kenapa konflik akan selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat? Baik, itu tadi telah disebutkan 3 pertanyaan dari kelompok kedua. Jadi sekarang saya beralih ke kelompok ketiga, bisa mengajukan 3 pertanyaan. Kepada kelompok 3, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Menurut kelompok satu, apa saja dampak positif dan kekerasan dalam masyarakat? Apa sih dampak? Menurut kelompok satu, apa saja
pertanyaan dari masing-masing kelompok. Jadi sebelumnya kami meminta waktu 5 menit untuk berdiskusi terlebih dahulu atau sebelum kami menjawab pertanyaan dari masing-masing kelompok. Oke? Oke. Baik, terima kasih untuk teman-teman permaklumannya. Jadi di sini kami langsung saja menjawab pertanyaan pertama dari kelompok kedua, yang dimana pertanyaan pertama akan dijawab oleh pemateri kedua kami. Jadi kepada pemateri kedua saya persilahkan. Oke. Menurut kelompok satu, apa saja perbedaan antara konflik dan kekerasan? Menurut kami, perbedaan konflik dan kekerasan. Konflik yaitu terjadi karena benturan perbedaan dan tujuan antara individu atau kelompok. Sedangkan kekerasan terjadi karena pihak-pihak yang terlibat melanjutkan konflik dengan tindakan saling mengalahkan dan menyerang. Dan nomor 2, konflik yaitu melanggar norma sosial namun tidak termasuk pelanggaran norma hukum. Sedangkan kekerasan melanggar norma sosial, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan, serta termasuk bentuk pelanggaran norma hukum. Dan yang ketiga, konflik yaitu memiliki dampak negatif dan positif. Dampak negatif dapat mengganggu keharmonisan masyarakat, sementara itu dampak positif bersifat konstruktif untuk mendorong terjadinya perubahan. Sedangkan kekerasan memiliki dampak negatif yang bersifat destruktif, artinya mengarah pada proses penghancuran pihak lawan yang menyebabkan cedera dan hilangnya nyawa seseorang. Baik, di sini pertanyaan kedua dari kelompok kedua bakal dibacakan jawabannya oleh pemateri pertama. Kepada pemateri pertama saya persilahkan. Oke, yang kedua itu apa contoh dari perbedaan konflik dan kekerasan. Menurut Albertus Fernandes dalam buku manajemen konflik dalam Pertanyaan ketiga akan dijawab oleh notulen kami. Kepadanya kami. Nah, saya akan menjawab mengapa konflik akan selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, manusia adalah individu yang unik. Banyak perbedaan yang tidak terlihat dari tiap individu seperti cara pandang, cara berpikir, dan lainnya. Sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Baik, gimana kelompok kedua bisa dimengerti atau gimana? Puas tidaknya dengan jawaban kami? Baik, terima kasih. Saya sampaikan. Baik, langsung saja ke kelompok 3. Pertanyaan pertama akan dibacakan jawabannya oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua saya persilahkan. Ini soalnya itu, apakah semua konflik selalu disertai dengan kekerasan? Jawabannya, kekerasan diakibatkan oleh konflik, namun belum tentu konflik selalu bersifat kekerasan. Konflik merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan, namun tindakan kekerasan juga bisa terjadi pada orang-orang yang tidak terlibat dalam konflik. Kedua dari kelompok 3 bakal dibacakan oleh saudari Alwi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini pertanyaannya, bagaimana keterkaitan antara kekerasan dan konflik? Nah, ini jawabannya pada dasarnya konflik dan kekerasan merupakan dua konsep yang berbeda, yang keduanya mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Konflik dapat menjadi faktor yang menyebabkan kekerasan, begitu pula sebaliknya. Kekerasan dapat menjadi faktor yang menyebabkan konflik. Baik, langsung saja ke pertanyaan ketiga dari kelompok kedua akan dibacakan oleh pemateri pertama kami, yakni Maisha El-Hanisafa. Kepadanya saya persilahkan. apakah ada keuntungan dari konflik? Meningkatkan solidaritas antar individu atau antar kelompok, membantu menciptakan norma baru dalam masyarakat. Adanya penyesuaian norma sosial di masyarakat, bermotivasi untuk mempertahankan nilai yang dianggap penting. Baik, gimana kelompok 3 bisa dipahami? Baik, karena kelompok 3 menyatakan bisa mereka memahami, jadi langsung saja saya serahkan ke kelompok 4. Baik, pertanyaan pertama akan dijawab oleh saya sendiri, yang dimana pertanyaannya adalah apa saja dampak konflik dan kekerasan dalam masyarakat? Jelaskan.
Nah, di sini ada tiga, yakni ada tiga dampak. Yang pertama ada dampak fisik, yang kedua ada dampak mental, dan yang ketiga ada dampak sosial. Ya, baik, di sini dampak fisik. Apa sih yang dimaksud dengan dampak fisik? Jadi, dampak fisik, apa saja dampak fisik konflik dan kekerasan? Dampak fisik konflik dan kekerasan dapat dilihat dan dirasakan oleh berbagai pihak, baik yang terlibat maupun tidak terlibat dalam konflik. Konflik yang berujung kekerasan dapat menyebabkan kerusakan fisik seperti kerusakan fasilitas umum dan harta benda. Misalkan sekarang contohnya gitu. Nah, rasa takut atau rasa takut teman-teman itu mendamaikan dengan dampak mental dari teman-teman sendiri. Tentu saja ke dampak ketiga ada dampak sosial. Dampak sosial konflik dan kekerasan berkaitan dengan hubungan sosial yang dijalani dalam masyarakat. Konflik dan kekerasan menyebabkan individu atau kelompok mengalami kesulitan menjalani interaksi satu sama lain. Lantas, apa saja dampak sosial konflik dan kekerasan dalam masyarakat? Nah, di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan merupakan konsekuensi karena konflik menjadi bagian dari proses sosial. Bentuk perubahan sosial ini memiliki cakupan lebih luas dan tidak hanya terbatas. Kelompok keempat akan dibacakan jawabannya oleh pemateri kedua kami. Kepadanya saya persilahkan. Apakah yang menyebabkan suatu konflik bisa berubah menjadi kekerasan? Jawabannya adalah konflik seringkali berubah menjadi kekerasan terutama ada upaya-upaya dengan pengelolaan konflik tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh pihak yang berkaitan. Karena konflik selalu menjadi bagian hidup manusia yang bersosial dan berpolitik serta menjadi pendorong di dalam dinamika dan perubahan sosial politik. Baik, langsung saja ke pertanyaan ketiga. Jelaskan secara rinci faktor-faktor penyebab konflik dan kekerasan. Baik, pertanyaan di sini, pertanyaan ketiga dari kelompok keempat akan dibacakan jawabannya oleh saya sendiri. Baik, jelaskan secara rinci faktor-faktor penyebab konflik dan kekerasan. Nah, di sini terbagi menjadi 7. Yang pertama, ada perbedaan latar belakang kebudayaan. Seperti tadi sebelum kita diskusi, kita sama dijelaskan oleh Umi. Nah, baik, di sini saya akan memperjelas atau melengkapi perbedaan latar belakang kebudayaan. Menurut kamus sosiologi, antropologi, kebudayaan adalah hasil daya budi, cipta, karya dan kasra manusia yang berguna untuk memahami lingkungan dan pengamannya agar menjadi pedoman dalam berperilaku. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan budaya merupakan perwujudan tanggapan manusia dalam proses penyesuaian diri dengan lingkungannya. Oleh karena itu, setiap kelompok masyarakat memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, seperti contoh yang tadi sebelum kita diskusi yaitu perbedaan bahasa. Apakah butuh dijelaskan lagi? Baik, agar teman-teman lebih memahami, saya jelaskan kembali tentang perbedaan bahasa. Sekarang di contohnya saja di MAH ini. Banyak teman-teman yang berasal dari luar daerah gitu yang datang di sini, bukan dari Pulau Lombok saja gitu, sampai ada dari Papua, ada dari Bali, ada dari Kalimantan dan sebagainya. Nah, ketika teman-teman kita yang dari luar datang ke sini, ketika mereka memiliki bahasa yang berbeda nih. Nah, misalkan bahasa Papua ini, dia bahasa Papua. Nah, ketika misalkan Ajamala dari Papua sama Niswa dari Lombok dah ke. Nah, ketika ketika Mala ngomong sama Niswa pakai bahasa Papua. Nah, Niswa tiba-tiba ketawa gitu, ih kok lucu sih, ih kok gini, dia bilang. Sehingga membuat, nah, jadi teman-teman perbedaan dan keberagaman dalam kehidupan itu adalah suatu keniscayaan yang harus teman-teman syukuri. Karena Allah sebagai kehidupan ini sebagai bukti kebesarannya. Nah, jadi teman-teman jangan lupa bersyukur juga ya. Kita. Gitu. Terus di sini banyak banget perbedaan yang ada, apalagi di negara kita ini, negara Indonesia, contohnya perbedaan ras, suku, bangsa, budaya, perbedaan pikiran sama perbedaan pikiran pendapat. Jadi teman-teman pasti pemikirannya nggak satu, gitu. Sampai ada juga sampai perbedaan pilihan politik. Misal ini pilih Ganjar, ini pilih Prabowo, gitu. Nah, jadi teman-teman memiliki hak tersendiri ya. Namun
di sini hal tersebut bisa menjadi konflik. Misalnya di sini dalam organisasi yang ada di sekolah kita, yaitu organisasi OSIM gitu kan, berdasarkan visi dan misi yang misalkan perbedaan pendirian peserta didik memiliki kriteria penilaian dalam cara pandang masing-masing untuk menentukan kelayakan seorang ketua OSIM. Misalnya, teman-teman memilih ketua OSIM berdasarkan visi dan misi yang disampaikan serta rekam jejak dari tiap-tiap calon. Sementara itu, teman-teman yang lain memiliki cara pandang yang berbeda untuk memilih calon ketua OSIM. Teman-teman kalian tidak sepakat dengan pilihan kalian karena menurutnya ketua OSIM yang layak dipilih bukan berdasarkan rekam jejak, melainkan berdasarkan tingkah lakunya. Perbedaan penilaian tersebut dapat memicu timbulnya perasaan saling membenci dan berujung konflik. Misalkan sekarang kembali lagi dengan pemilu, misalkan Hani milik Prabowo sama ini milih Ganjar gitu. Ya, misalkan Hani, Prabowo itu gini-gini loh, dia patut jadi presiden negara kita, dia patut menjadi pemimpin kita. Beda lagi pendapatnya sama Niswa, wih Ganjar lebih loh, gitu. Ya, apa sih, dia bawa Ganjar tuh kayak gimana gitu. Jadi nanti dia bertikai dia antara Hani sama Niswa. Nah, hal tersebut bisa berdampak konflik dan bisa menjadi konflik. Makanya di sini kenapa perbedaan pendirian dan keyakinan masuk ke dalam konflik sosial. Baik, yang ketiga adalah perbedaan kepentingan. Setiap individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki kepentingan berbeda. Kepentingan merujuk pada keinginan dalam pemenuhan kebutuhan dasar atau sosial. Terkadang dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut antar individu atau kelompok saling bersaing memperebutkan kesepakatan, sarana, dan sumber daya yang dibutuhkan. Kepentingan individu atau kelompok yang bersifat berlawan dapat menimbulkan konflik. Langsung saja kita ke contoh. Perbedaan kepentingan dapat terjadi dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Sebagai contohnya sekarang, yaitu perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan kegiatan hari, bebas kesenjangan sosial, diskriminasi sosial, dan perbedaan sosial. Saya tidak meneruskan teman-teman, karena saya yakin teman-teman pasti mengerti. Tuh. Baik, langsung saja ke kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari materi pada pagi hari ini yaitu di mana kita bisa sama-sama memahami. Jadi di sini saya harapkan kepada kita semua untuk bisa tetap menjaga keberagaman dan perbedaan. Teman-teman pasti tahu para pendiri bangsa kita sejak zaman dahulu pernah pendiri bangsa telah mengatakan satu falsafah yang tercantum dalam kitab Sita Soma karya Amputan Tular. Teman-teman tahu apa bunyinya? Bineka Tunggal Ika. Beda-beda walaupun kita satu. Jadi teman-teman, walaupun kita berbanyak perbedaan yang ada, tapi kita usahakan hal tersebut kita saling melengkapi atau mengatur toleransi sehingga kehidupan berjalan dengan damai dan aman. Baik, itu saja teman-teman. Buah durian sedang musimnya. Cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini presentasi hasil analisis yang sudah selesai dilaksanakan. Yang selanjutnya refleksi. Nah, sekarang yang pertama, di dalam kolom LKPD tadi sudah ditulis yang aku pahami tentang perbedaan konflik dan kekerasan adalah siapa? Kalau konflik itu memiliki dampak negatif dan positif. Melanggar norma sosial, tidak melanggar norma hukum. Kalau kekerasan tidak memiliki dampak positif, dia melanggar semua norma termasuk norma hukum. Ya, luar biasa, sudah bisa dimengerti ya. Selanjutnya, aku bisa menyebutkan faktor-faktor penyebab konflik dan kekerasan. Yang mau? Silakan. Faktor-faktor penyebab konflik dan kekerasan adalah perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan pendirian dan keyakinan, perbedaan kepentingan, perubahan sosial, kesenjangan sosial, diskriminasi, dan perbedaan status sosial. Ya, luar biasa, berarti sudah dipahami ya. Aku bisa menyebutkan faktor-faktor
faktor penyebab konflik dan kekerasan. Selanjutnya yang ketiga, aku bisa memberikan contoh dampak konflik dan kekerasan. Yaitu mendorong perubahan sosial, memperkuat kreativitas, memicu kreativitas dan inovasi. 4. Menyelesaikan masalah yang belum tuntas. Sedangkan dampak negatifnya itu menimbulkan kerusakan fisik dan psikologis, menyebabkan disintegrasi sosial, menghambat pembangunan dan menurunkan kualitas hidup. Ya, itu dia tadi contoh dampak konflik. Selanjutnya, refleksi teman. Apakah teman kelompokmu terlibat dalam kegiatan kelompok? Terlibat. Ya, misalkan apa yang dilakukan oleh teman kelompok? Menulis Di sini kami benar-benar di kelompok saya rasakan benar-benar kami sama-sama mengajukan pendapat, gitu, saling melengkapi antara pendapat satu dan pendapat yang lain sehingga menimbulkan sebuah jawaban yang utuh. Gitu. Ya, bagus sekali. Berarti kompak semua ya. Ya, selanjutnya coba buat satu pertanyaan untuk teman yang kamu tunjuk dan biarkan dia menjawab pertanyaanmu dengan happy. Apa yang menjadi fungsi positif terjadinya konflik? Dampak konflik dan kekerasan, ya tentunya dampak positif konflik sosial ada yang pertama yang mendorong perubahan sosial, yang kedua memperkuat solidaritas kelompok, yang ketiga memicu kreativitas dan inovasi, yang keempat ada menyelesaikan masalah yang belum tuntas. Ya, itu dia tadi dampak positif dari sebuah konflik. Ya, satu kata untuk pembelajaran hari ini. Semangat! Ya, harus semangat terus. Seru. Gaya Ya. masuk! Ya, alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih telah belajar bersama aku dan tetap semangat. Thank you for listening. Sayonara. Iya, belum lupa nih. Nah, kelompok yang belum presentasi silakan nanti mempersiapkan diri lebih baik lagi, lebih keren lagi kalau masih ada 1 minggu lagi untuk kesempatan membuat PowerPoint untuk presentasinya. Untuk kelompok yang belum maju ya tinggal 3 kelompok lagi. Nah, kita silakan dipersiapkan lebih baik lagi, lebih lengkap PowerPoint. Ya, ini sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sebelum kita akhiri dengan hamdalah dan berdoa, ucapan alhamdulillah dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, silakan kita kelas mimpin doa sebelum pulang ya. Hayya 'alal musalliyan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Saringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Ya. Ini dulu pertemuan kita lanjut minggu depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.